Yang lain kita nggak dibahas lah, itu aja dulu lah Barat ya. Jadi yang jelas sudah seperti itulah. Tapi kalau tidak mampu puasa berturut-turut 2 bulan, maka ya harus, ya itulah kan ditanya bagi Rasul itu siapa, kamu harus mengasih makan 60 orang miskin. Sementara dia tidak mampu dan dia yang paling miskin, artinya dia tidak melakukan gitu ya. Dia tidak melakukan karena dia tidak punya harta untuk memberi makanan kepada 60 orang miskin. Akhirnya orang itu dibebaskan, tidak ada kifaratnya. Itu cerita di zaman Rasul gitu kan. Itulah kifarat sangat panjang ya, satu aja kita bahas. Kemudian yang kedua, cabang iman itu adalah menepati janji. Menepati janji. Janji ini adalah hutang ya. Jadi sebagai seorang yang beriman, jangan banyak janji sebelum kita mampu untuk kira-kira menepatinya. Lebih baik gak usah janji dulu lah. Insya Allah bahasanya kita ini mending kalau insya Allah. Kalau sudah janji ini harus ditepati karena itu merupakan ini. Tapi kalau kita menepati janji berarti kita sudah menjadi orang yang beriman dan tentunya kita akan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menepati janji atau menunaikan janji kita. Tapi kalau tidak bisa ya kita ya dosa. Jangan janji kalau tidak mampu untuk menepatinya. Jadi berjanji atau menepati janji itu cabang dari iman. Insya Allah. Kenapa kita harus insya Allah? Kalau besoknya pekerjaan harus insya Allah. Kalau kita diundang besok ada acara insya Allah. Kenapa harus insya Allah? Karena kita tidak tahu apakah besok itu kita akan hidup atau sudah meninggal. Hanya insya Allah. Nggak boleh kita, ya besok saya akan hadir tanpa insya Allah, itu dosa. Jadi harus pakai insya Allah. Sebab kita tidak punya kuasa. Bisa jadi malam menjadi sudah ajal datang. Menepati janji itu cabang iman. Selanjutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cabang iman juga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat beribu-ribu nikmat. Bahkan kalau dihitung tidak bisa terhitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Bagaimana caranya? Harus bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Tentunya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Cara bersyukurnya itu pertama berterima kasih. Kita dapat rezeki melalui manusia, melalui teman. Pertama kita berterima kasih kepada teman. Kita dapat uang atau dapat rezeki lain, kita terima kasih ya. Umpamanya terima kasih dengan sebaik-baik mungkin kata-katanya, kemudian kita bersyukur. Jadi rezeki ini kan nggak langsung Allah kasih duit 100.000 atau 1 juta atau apa, bukan, melalui apa, interaksi, melalui muamalah sama teman, sama orang. Nah, maka kita sama orang itu harus berterima kasih, kemudian bersyukur kepada Allah. La yashkur ilallah wa la yashkur ilan nas. Tidak bisa bersyukur kepada Allah selagi orang itu tidak mampu berterima kasih kepada orang lain. Oleh sebab itu, sekecil apapun jika ada orang memberi kepada kita, kita harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Kemudian bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Itu sudah digerakkan hatinya oleh Allah.
sudah digerakkan hatinya oleh Allah, kita diberi umpamanya. Nah, itu bersyukur dan berterima kasih. Nikmat Allah sangat banyak. Tadi sudah dijelaskan. Contohnya apa? Kita nikmat bisa melihat, contohnya lah, nggak usah jauh-jauh. Kita bisa melihat sekarang, alhamdulillah. Coba kalau kita merem aja seminggu, tidak usah seminggu lah, sejam tahan gini aja, kuat gak kira-kira? Pasti kita nggak kuat, pengen dibuka itu mata. Dan kalau ternyata ketika kita merem, yang kita lihat adalah gelap, perasaan juga nggak enak. Nah itu kita tidak diberi seperti itu, kita dikasih mata dan juga pandangannya, kan itu bersyukur. Sementara ada orang lain yang memang matanya buka tapi tidak melihat, ada juga yang memang matanya tertutup dan otomatis tidak bisa melihat. Nikmat ini kan sangat luar biasa. Kita tidak bisa tebus, saya punya duit ini 500 juta lah pokoknya, tapi pengen melek, tapi sudah ditakdirkan tidak bisa diobati. Nah, makanya kita harus bersyukur. Punya mata saja udah sangat luar biasa, apalagi nikmat yang lainnya. Nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berbicara, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kalau kita dihitung, dipikirkan, kita fakuri, tentunya sangat banyak sekali, tidak mampu untuk menghitungnya. Ya. Coba kuku kita ini kan, mana kita tahu kuku kita panjangnya, tahu-tahu panjangnya. Rambut kita disyukur, tahu terasa kan nih manjanginya. Nah ini kekuasaan Allah sangat luar biasa. Kita berkedip udah berapa kali, coba. Nggak hitung kan, lupa hitungnya atau nggak mampu hitungnya. Menghela nafas berapa kali nggak kehitung dan tak pernah menghitung lagi. Nah, di situ juga sudah ketahuan nikmat Allah itu sangat banyak. Coba kalau berhenti bernafas, apa namanya, meninggal dunia. Nah itu jadi dikasih hela nafas saja dan nikmat dari Allah SWT. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah, jika kalian bersyukur maka akan aku tambahkan, dan jika kamu tidak bersyukur alias kufur maka tunggu siksa aku amat pedih. Zaman Allah, ya, bersyukur. Kemudian ya, syukur udah kabul ya, nggak panjang lebar juga lah. Langsung ke bait selanjutnya, cabang iman selanjutnya, wahfad lisanaka, menjaga lisan, menjaga lidah. Nah ini yang agak berat untuk menjalankan cabang iman ini. Karena kadang-kadang kita nggak kuat menahannya, ya. Jangankan ngomongin orang, menggunjing orang, berbicara yang tidak bermanfaat pun sebaiknya dijaga. Nah itu yang memang susah. Tapi kalau kita sudah mengaji, paling tidak mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit untuk mengurangi berbicara yang tidak bermanfaat, apalagi sampai menggunjing orang, apalagi sampai memfitnah, bahaya. Menjelek-jelekan orang di belakang, nanti kejelekan itu pindah, kejelekan orang itu pindah ke kita, bahkan dosa-dosanya pindah ke kita. Dia yang dapat pahala, kita yang rugi. Nah, kalau kita sering ngomongin kejelekan orang, jadi kita harus pandai-pandai menjaga lidah. Ini sangat penting. Sama di sini dikatakan salamatul insan fi lisan di sini. Karena ada ceritanya orang punya budak. Budak ini sifatnya atau karakternya itu jahat, kurang bagus lah. Jadi suka memfitnah, provokasi adu domba.
si budak ini sengaja ingin menghancurkan rumah tangga tuannya, ya. Apa ceritanya? Suatu kali katanya ya, si istrinya itu mau mencukur janggut suaminya. Si budak ini sengaja ya, jadi bilang kan itu bawa gunting tuh. Nah, kata si budak ini, tuh itu suami istri kamu mau membunuh kamu tuh, mau gunting tuh. Otomatis kan suaminya itu kan tidak tahu kan, nggak diselisih kebenarannya. Malahan pas ketika gunting, mana mau menyukur niatnya ya, malahan berantem, bahkan dikatakan dalam sebuah keterangan itu sampai terjadilah, bahkan sampai dibunuh kata istrinya. Pihak sang istri itu tidak terima, maka dari keluarga istri itu tidak terima, maka berperang di situ, saling bunuh ya. Akibat apa? Akibat provokasi dari orang. Provokasi ini jadi al-fitnatu asadun minal qasli. Nah itu kan dalilnya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi makanya meminta itu sangat besar dosanya. Ya. Termasuk ini istrinya Abu Lahab. Ini cerita sedikit dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, adanya surat Al-Lahab. Bagaimana asbabul nuzulnya? Ketika itu baginda Rasul SAW mengundang, memanggil semua kaumnya, termasuk Abu Lahab datang. Wahai kaum-kaumku, sesungguhnya di hadapanku akan ada siksaan yang sangat pedih. Nabi itu berbicara seperti itu. Nanti ada peringatan keras bahwasanya ada di hadapanku siksaan yang sangat pedih. Abu Lahab itu marah dalam hatinya. Celakalah kamu Muhammad. Begini kamu mengumpulkan kami di sini. Maka turun ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Maka celakalah kedua tangan Abi Lahab. Merugilah kedua tangan Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Setelah ditakut-takutin gitu ya, oh seandainya benar ucapan anak saudaraku, maka aku akan tebus dengan hartaku dan anakku supaya dia tidak celaka tangannya. Dia berjanji akan menembus ucapan Nabi Muhammad itu dengan hartanya, dengan anaknya. Tapi bagaimana firman Allah selanjutnya? Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang diusahakan, yang diupayakan untuk menebus itu dengan hartanya atau anaknya tidak berfaedah, ya, tidak berfungsi, tidak berguna lagi. Tetap aja Abu Lahab akan disiksa. Saya sedang ronda talahab, maka Allah akan siksa dengan api yang bisa membakar, yang terus api itu membesar, yang bisa melahap wajahnya. Sebab Abu Lahab itu wajahnya berbinar seperti api. Ya. Kemudian apalagi wamro'atuhu, nah di sini termasuk istrinya juga ikut disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena istrinya penyebar fitnah juga, benci juga kepada Nabi. Padahal Nabi itu keponakannya, Abi Lahab pamannya. Kemudian apa lagi? Nanti istrinya fiji diha abdul masad, di lehernya itu ya, akan disiksa di akhirat kelak, ditempelkan sabut yang dipintal dari api neraka. Jadi penyebar fitnah juga kita harus hati-hati bertobat. Seandainya kita ya merasakan, kita harus bertobat kepada Allah, karena ini juga fitnah kan gara-gara lidah juga ya.
ya, gara-gara lidah. Jadi makanya selamatnya manusia tergantung lidahnya. Salamatul insan fi hifdzi lisan. Jadi di sini wafat lisanaka summa farjakata kenamu. Menjaga lisan harus kita pikirkan ya. Lebih baik kita bikin YouTube. Kalau tidak tahu itu materinya baca buku aja. Nah itu sholawatan, nah ini bagus daripada ngomongin orang. Lebih baik belajar ceramah, belajar sholawatan, divideoin, dibikin YouTube umpamanya, kasih tahu anak atau suami, oh ini keren, kan alhamdulillah itu malahan daripada ngomongin orang itu. Sebab ngomongin orang udah jelas dosa. Tapi kalau kita kreatif, inovatif, imajinatif, maka kita akan sukses. Suami pun akan memberi lebih. Ini uang jajannya, cap jempolnya. Nah, jadi tadi saya ibu-ibu ini luar biasa. Suara-suaranya ini untuk menjadi YouTuber ini kan, menjadi pemeran dari YouTube itu. Kalau boleh saya akan rekam, saya akan upload ya. Tapi kalau tidak boleh ya upload sendiri aja ya. Nah itu luar biasa ya. Nah ini bakat ini harus disalurkan ya. Ini. Baiklah yang terakhir kaum muslimin, wahfad lisanaka summa farjaka. Nah ini juga mohon maaf ini. Memang ini kitab ya harus dijelaskan bagaimanapun mau pahit mau manis harus disampaikan. Jadi kita harus menjaga kemaluan kita, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan sampai berbuat dosa dan maksiat. Kalau kita bisa menjaga, berarti kita sudah menjalankan cabang iman, sebab menjaga kemaluan adalah merupakan cabang dari iman. Kalau tidak bisa menjaga kemaluan, berarti cabang iman kita ini hilang. Oleh sebab itu, maka kita sebagai seorang muslim tentunya harus bisa menjaga kemaluan kita. Karena itu adalah perintah Allah. Dalam Al-Quran sangat jelas, wala taqrabu zina fa innahu kana sabila fahisyatan wa sabila. Pokoknya seperti itu ya. Nah itulah. Jadi ini penting bagi kita semua diketahui. Memang syariat agama Islam seperti itu. Karena manfaatnya kepada kita semua. Kalau kita bisa menjaga lidah kita selamat. Kita tenang, kita damai, kita tentram, kita aman. Sama tetangga pun tidak ada masalah karena kita baik sama tetangga. Mau minjem apapun nggak jadi masalah karena tidak ada rasa malu, nggak punya masalah. Minjem pisau, minjem golok nggak ada masalah. Tapi kalau kita sering berantem sama tetangga, pokoknya kan malu minjem juga. Yang tadinya suka ngopi bareng-bareng karena ada masalah nggak jadi ngopinya. Nah, jadi marilah kita yang masih seperti itu kita berdamai lagi, berbuat ihsan, kembali ke semula, yaitu anggap saja yang lalu sudah berlalu, ganti dengan lembaran baru. Apalagi tahun Hijriah ini, tahun baru ini, kita anggap itu lembaran baru. Nabi hijrah di bulan Muharram. Pertama hijrah disebut penanggalan Muharram. Kenapa hijrah? Karena di Mekah itu waktu itu situasi kondisinya kurang kondusif, akhirnya pindah ke Madinah, maka disebut golongan muhajirin. Cuma di situ dalam hadis jelaskan, dalam hadis arba'in, innamal a'malu binniyat, faman kana hijratuhu ila Allah wa ila Rasul wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa imra'atin yuhibuha au yusibuha. Barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena perempuan, maka ia akan
mengawininya. Dan barang siapa hijrahnya karena ingin dunia, maka Allah akan berikan itu dunia. Ini hadis menjelaskan tentang niat kita. Sebab ketika itu ada ikut hijrah sama Rasul, ada seseorang yang jatuh cinta sama perempuannya hijrah, otomatis dia ikut hijrah, tapi ikut hijrahnya bukan ikut Nabi, tapi karena ingin mengejar-ngejar itu perempuan itu ya. Jadi hijrah di sini, mari kita hijrah dari kejelekan kepada kebaikan. Yang tadinya malas jadi rajin, malas ibadah. Dan yang sangat terpenting sekali ya, inspirasi dari suara dengar radio yaitu Yahya namanya. Kita sebaiknya lebih banyak cenderung untuk menghafal Al-Quran. Yang sudah bisa Al-Quran, coba hafal. Ini sangat enak menghafal Al-Quran. Jiwa itu tenang. Sementara juz amma apa-apa atau surat-surat pilihan, pokoknya yang paling enak hidup menurut saya adalah menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, coba. Apapun hiburannya, yang paling menyentuh pada hati adalah menghafal Al-Quran. Tatkala sudah hafal satu surat, apalagi yang panjang, hati kita ini sangat senang, sangat nikmat adalah. Nah, makanya hidup terindah adalah menghafal Al-Quran. Coba aja praktekkan bagi saya. Hidup yang paling indah adalah menghafal Al-Quran. Ini zaman sekarang canggih, bagaimana supaya cepat ada speaker Al-Quran. Ustaz Abdul Somad aja di situ ada dalam iklannya, ini untuk mengingatkan anak-anak kita katanya, ini untuk mengulang-ulang karena kita tidak bisa mengawasinya ya, semacam ini speaker Al-Quran lengkap 37 dengan cara-caranya ada untuk mengulangi dan sebagainya. Artinya apa? Kita harus banyak-banyak menghafal Al-Quran. Walaupun masalah artinya kan sudah ada zaman sekarang, di HP pun banyak. Artinya ada. Mau pakai arti pun tidak. Yang jelas kita otak kita ini harus lebih banyak menghafal Al-Quran. Itu baru jernih. Nah, itulah. Baiklah. Jadi yang terakhir ini sebagai motivasi terakhir, karena ibu-ibu pun alhamdulillah pada minggu kemarin sudah menghotamkan Al-Quran. Nah, ini sudah saya berikan apresiasi yang sangat tinggi. Cuma yang kedua sebaiknya juga dilanjutkan dengan menghafal Al-Quran. Ada grupnya ya, kalau bisa di situ dibikin grup menghafal Al-Quran. Gak usah tinggi-tinggi lah, mau dari Al-Hakim sampai Al-Ikhlas pun jadi masalah. Yang jelas ada kegiatan untuk menghafal Al-Quran. Pakai ini aja mereka audio. Coba setor namanya Ma'rif setor. Dan bersyukur sudah direkam. Nah, kayak gitu. Nah, ini sekadar saran ya. Kalau diterima ya syukur, kalau tidak apa. Baiklah, selanjutnya acara apa? Acara apa selanjutnya? Hah? Baca Yasin. Lanjut dari baca Yasin. Baca Yasin Al-Quran. Nah, jadi tidak jauh dari Al-Quran hidup kita ini. Makanya orang yang sukses itu orang yang mencintai Al-Quran, yang membawa-bawa nama Al-Quran itu orang yang sukses. Yang mengkaji Al-Quran, semuanya orang sukses. Sebab Al-Quran itu sepanjang zaman. Al-Quran ini Muammar, kita tahu Muammar Jeddah sejak tahun 70 sampai sekarang. Apa? Gara-gara Al-Quran sampai sekarang masih manggung, masih dipakai, suaranya masih bagus walaupun tidak sebagus masih muda. Itu Al-Quran. Jadi jadilah kita seorang ibu-ibu yang gemar membaca Al-Quran. Baiklah, selanjutnya mari sama-sama membaca surat Yasin, tahlil dan doa.